Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mutiarani Mahmuda. Kemudian ada 2 rekan saya, yaitu Isnaini dan Hasanah. Nah, di sini kami akan membuat video tutorial untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika 2, yaitu uji normalitas dan homogenitas serta uji F atau ANOVA. Kemudian di sini kelompok kami itu menggunakan data penjualan mobil dari tahun 2010 sampai tahun 2022. Jadi totalnya ada 13 tahun ya. Merek yang masuk dalam data ini itu ada 5. Yang pertama ada Toyota, yang kedua ada Honda, kemudian Mitsubishi, kemudian yang keempat ada Suzuki, dan yang kelima itu ada lainnya. Sehingga total datanya itu ada 65 data. Kemudian cara pertama yang kita lakukan itu memblok bagian kode dan penjualannya. Kemudian kita copy. Ini cara untuk memasukkan ke aplikasi SPSS-nya. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Di sini kelompok kami menggunakan SPSS versi 26. Nah, kita membuat file baru. Di sini kita klik, kemudian pilih paste with variable names. Nah, di sini kan, kemudian kita klik variable view, desimalnya kita ubah jadi 0 aja ya. Nah, untuk measure-nya, yang bagian kode itu kita ganti menjadi nominal, kemudian penjualannya itu scale. Value-nya, karena di sini kan menggunakan 5 merek, jadi mereknya itu satu-satu punya kodenya masing-masing. Kayak nih, untuk kode yang pertama, 1 itu Toyota, kemudian yang kedua itu Honda, yang ketiga ada Mitsubishi. Gini nih, Mitsubishi, kemudian yang keempat itu ada Suzuki. Oke, dan yang kelima ada lainnya. Maksudnya lainnya ini lainnya di antara 4 merek di atas ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik data view. Nah, dilihat udah nggak ada koma 00 di belakangnya ya. Jadi gini. Baik, perkenalkan saya Hasanah. Saya akan melanjutkan menjelaskan video tutorial. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas data. Uji normalitas data perlu kita lakukan guna melihat apakah suatu data di dalam penelitian itu sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Pentingnya data harus berdistribusi normal karena data yang berdistribusi sebaran pola yang normal atau terarah. Dan ini merupakan syarat untuk melakukan parametric test. Apabila data tidak terdistribusi secara normal, maka kita hanya dapat melakukan olah data dengan non-parametric test. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama-tama kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita pilih explore, untuk kode kita masukkan ke dalam faktor list, dan penjualan kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots, kita centang normality plot with test, kemudian continue, lalu kita klik OK. Kita lihat hasil analisisnya. Kita cari table of normality. Kita lihat nilai signifikannya. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat kita lihat pada tabel tersebut,
yang mana nilainya 0,200, yang artinya data ini terdistribusi normal. Baik, mungkin itu saja. Untuk uji selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Hisnaini. Saya akan menunjukkan cara uji homogenitas data melalui aplikasi SPSS. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Uji homogenitas perlu dilakukan agar hasil pengukuran menjadi lebih valid dan akurat. Yang pertama yaitu klik Analyze, kemudian klik Compartments, kemudian One Way ANOVA. Selanjutnya pilih yang kode, masukkan ke dalam kolom faktor, kemudian penjualan masukkan ke dalam kolom dependent list. Kemudian klik Post Hoc, kemudian centang 2K. Klik Continue. Kemudian klik Option, kemudian centang Homogeneity of Variance Test, kemudian klik Continue. Klik OK. Maka inilah hasil yang didapatkan. Kami menggunakan tingkat error sebesar 5% atau 0,05. Signifikan yang didapat lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang didapat bersifat homogen. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, ini kita masuk ke output ANOVA-nya tuh. Di bagian F-nya itu ada hasil F hitungnya yaitu 58,118. Kemudian untuk DF-nya itu ada 4 dan 60. Nah, kita buka dulu persentase distribusi F-nya, rotabilitas 0,05. Nih, nah ini kita cari yang sampingnya itu 60, kemudian yang atasnya itu 4 ya. Nah, kita tandain hasilnya di sini F tabelnya itu 2,53. Kita bandingkan dengan yang tadi di SPSS itu F hitungnya 58,118. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0, yang artinya belum cukup bukti bahwa jumlah penjualan dari kelima merek mobil adalah sama.